Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast IVG. Yoi, kali ini nih yang biasanya kita ngebahas masalah-masalah horor, tapi di podcast kali ini tuh agak berbeda. Berhubung 2022 ini udah mau selesai ya Mbak ya, bener kan? Sekarang itu udah bulan November, sebentar lagi 2022 akan berakhir. Jadi khusus di episode ini tuh gue mau ngebahas masalah tahun 2022. Ada apa aja sih di tahun 2022? Bagaimana pencapaian lo di tahun 2022? Terus keluh kesah di tahun 2022 itu seperti apa, kayak gitu sih Bang. Jadi di podcast kali ini lebih membahas apa nih di 2022 gitu. Oke, ya. Tapi sebelum masuk ke podcast mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya. Iya. Aku Malika, apa nih, kerja di mana gitu ya? Tinggal di mana? Gue di Jakarta Timur. Sehari-hari ya urusannya nggak jauh dari podcast juga sih sebenarnya. Sama teman-teman di KBR, kantor berita radio. Kita ya bikin podcast juga gitu, podcast berita kayak gitu ya, dan ya storytelling kayak gitu. Mungkin basisnya riset kayak gitu-gitulah ya. Oke, berhubung 2022 ini udah mau selesai ya Mbak ya. Ada nggak sih Mbak pencapaian lo yang menurut lo di tahun 2022 ini tuh oke banget gitu? Ini pribadi ya? Betul, pribadi. Oke. Kalau pribadi, kalau gue ngelihat pencapaian tuh nggak mesti dalam bentuk materi ya gitu, tapi mungkin perbaikan yang udah dilakukan untuk diri sendiri kali ya gitu, karena kita kerja di Jakarta yang begini situasinya dengan tingkat stres yang cukup tinggi. Kalau gue ngelihat ada perubahan yang cukup signifikan di gue dibanding tahun lalu gitu ya. Kalau tahun lalu mungkin gue masih bolak-balik konseling, masih harus ya ke psikolog untuk kasus pribadi ya. Tahun ini gue merasa cukup atau mungkin lebih sehat dibanding tahun lalu gitu ya. Gue lebih bisa mengontrol diri jauh lebih oke lah gitu. Gue yakin sih teman-teman tuh pasti kayak ada punya masalah-masalah itu ya, karena kita tinggal di ya begitulah kehidupan ini. Bener-bener, namanya hidup pasti punya masalah, bener gak sih? Bener kan? Nah, terus di tahun 2022 ini ada gak sih Mbak orang yang paling spesial menurut lo, mungkin bisa dalam bentuk support system ya, yang pokoknya yang paling spesial lah di hidup lo untuk tahun 2022 ini? Orang yang paling spesial 2022 atau bahkan mungkin sebelum-sebelumnya tuh anak gue sih. Oh, bener. Iya, iya, dia yang paling dekat sama gue, dia yang paling mungkin memahami gue gitu ya. Orang tua mau dipahamin nggak ya? Ya dia juga menghibur gitu ya. Ketika melihat dia itu, gue ngelihat kehidupannya dan yang lainnya. Kalau mungkin awalnya ngelihat anak itu kan dengan tanggung jawab gitu ya. Benar. Tapi ini gue mungkin melihat kebahagiaan yang bisa gue jalani bareng dia gitu ya. Jadi ada banyak mindset gue yang berubah di 2022 sih. Karena gue juga pernah denger, berhubung gue belum berkeluarga ya. Tapi gue pernah denger orang-orang tuh pada bilang kayak misalnya gue di luar tuh lagi capek banget kerja nih, kerja terus pas pulang ketemu anak, rasa capeknya itu seketika hilang gitu. Berarti sebegitu besarnya kan. Gue dulu sempat nggak percaya sih, tapi iya. Bener sih. Ya? Wih, berarti anak tuh segala-galanya lah. Pasti sih ya, bagi orang tua tuh anak tuh pasti segala-galanya banget. Oke. Mbak, lu ini kan udah menikah ya Mbak ya sekarang ini ya. Bisa gak sih Mbak dikasih tahu ke gue sebelum lu nikah sama suami lo yang sekarang nih, lu punya berapa mantan sih Mbak? Sebenarnya itu kita mau ngebahas mantan di tahun 2022 ya. Cuma berhubung 2022 ini lo udah nikah. Iya. Dan udah lama kan nikahnya? Enggak di tahun 2013. Nah, tapi gue udah nggak bareng sama bapaknya anak gue nih ya, gitu. Kok berarti lo nanya mantan gue yang sebelumnya dong? Iya. Sebelum dia nih ya? Banyak banget sih. Wih. Ya sebelum 2013 gitu kan? Ya banyak. Kita kan cari mana-mana yang cocok, tapi sialnya pas udah berumah tangga belum tentu juga sih. Kalau pacar gue yang dari 2016 mungkin ya, masih sama sih. Orang yang sama. Oke. Dari selama lo hidup deh ya, karena kalau misalnya kita bicara tahun 2022, bisa sih sebenarnya bicara tahun 2022, patah hati terbesar lo di tahun 2022 apa sih Mbak? Patah hati sama pacar gue sendiri mungkin 2022. Ini sebenarnya kan struggling masing-masing ya. Iya. Jadi kayak tapi mungkin dia menghadapi orang yang belum pernah ditemui sebelumnya ya. Kebetulan gue sama dia beda 11 tahun, jadi dia 11 tahun lebih muda. Jadi
kan di awal gue udah sangat terbuka tentang gue siapa, jadi mungkin dalam perjalanannya walaupun dia di awal bilang misalnya iya gitu ya, siap dengan segala resiko, tapi ya dia harus menemui banyak yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dan kadang-kadang ketika penerimaan itu butuh proses panjang ya, nah itu bisa jadi kekecewaan di gua ya, tapi ya gitulah hidup. Kita harus belajar menerima kekecewaan dan bangkit kali ya. Bener banget. Nah, berhubung 2022 ini udah mau selesai ya Mbak ya, ada nggak satu kata dari lo untuk tahun 2022? Gak usah satu kata deh, satu kalimat nggak apa-apa yang menggambarkan 2022 gitu. 2022 masa-masa yang sulit sih ya dalam banyak aspek sih sebenarnya ya. Dari sejak pandemi sih sebetulnya. Itu juga memperparah kita secara individu sih sebetulnya. Tapi 2023 walaupun ada bayang-bayang yang katanya resesi dan segala macam, gue percaya kita semua tuh bisa kreatif untuk menghadapi tantangan itu dan menjawab persoalannya sih ya. Dan ya harus berbarengan sih ya dengan orang yang kita percaya bisa jalan bareng dan bisa kerja sama gitu. Intinya sih kita mesti kayak harus optimis lah ngadepin itu. Betul, setuju banget. Biasanya kan kalau misalnya mau pergantian tahun itu selalu punya resolusi ya Mbak ya, benar gak sih? Iya. Resolusi di misalnya di 2022 gue pengen seperti ini, di tahun 2023 gue pengen seperti ini. Tapi ada nggak sih? Gue gagal mulu kan kalau gue mesti bikin kayak gitu-gitu. Biasanya gue go with the flow aja. Gue nggak kayak harus pergantian tahun harus ngapain gitu. Berarti lu agak sulit gue bikin gitu-gitu. Tapi lu pasti mempunyai resolusi kan? Gue pengen gue jadi orang yang lebih baik aja. Itu kan umum banget ya. Kalau resolusi yang selalu diulang gitu Mbak, maksudnya kayak gue pengen ini nih, gue pengen ini lagi, gue pengen ini lagi, karena apa yang lu inginkan itu belum tercapai, jadi masih berulang-ulang terus resolusi itu ada nggak? Ya apa ya, kalau dalam bentuk yang bisa dilihat mungkin enggak ya, itu aja sih. Gue setiap tahun pengen gue bisa mengevaluasi diri, tahun depan gue nggak melakukan kesalahan yang sama, itu kali ya. Setidaknya setiap pergantian tahun gue meninggalkan yang habit gue yang buruk kayak gitu ya, itu sih. Menambahkan nilai-nilai positif ya. Iya, ngembangin diri lebih baik kayak gitu-gitu ya. Oke. Berarti kalau target sendiri ada nggak nih Mbak di 2023 saat ini? Pengen ngapain 2023? 2023 gue pengen bisa ya apa ya, secara pekerjaan mungkin ya, karena kita di habitat yang sama nih ya dan podcast makin besar gitu. Gue rasa 2023 tuh kita bisa bikin banyak kolaborasi dengan banyak pihak kali ya di Indonesia yang pendengarnya luar biasa, gila-gilaan. Ya, setuju. Itu sih gitu. Terlebih sekarang tuh podcast lagi gila-gilanya ya. Banget. Asli lagi booming banget podcast sekarang. Dan ternyata kita punya banyak teman. Waktu gue mulai awal-awal 2018 kali ya KBR kan, dan itu kita bingung ya kalau kita mau belajar kemana, mau ngobrol sama siapa. Sekarang udah banyak banget dan gue seneng banget liatnya. Setuju. Gue tuh kadang-kadang ngerasa gini, terlepas kita terjun di industri podcast ya, kayak pertemanan aja lah gitu. Gue tuh suka ngerasa kayak gue punya teman baru nih setelah kita ngobrol. Ternyata teman baru gue ini kenal sama teman gue sebelumnya. Nah, iya, gitu kan? Kayak gue ngerasa kayak dunia ini sesempit itu. Gue ngalamin itu tuh kayak sering banget gitu, nggak cuma sekali dua kali. Terus di situ kayak mikir, oh ternyata dunia tuh sesempit ini dan kayaknya kita sesempit ini tapi seluas itu. Nah, iya benar kayak gue kenal sama. Gak menutup kemungkinan nih Mbak, gue baru kenal sama lu sekarang. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ternyata temen gue juga ada yang kenal sama. Katanya teorinya sih kan kayak gitu ya, dunia karena kita terhubung dengan internet ya, 2-3 orang di belakang lo mungkin aja dia network gue di mana gitu ya, katanya gitu. Iya, gue setuju sih sama teori itu, kalau emang beneran ada ya gue sangat-sangat setuju karena gue udah mengalami itu gitu. Oke deh Mbak, thank you banget Mbak udah hadir ke podcast kali ini. Semoga apa yang lo targetkan di tahun 2023 tercapai dan amin. Segala apa ya hal-hal yang buruk dari lo mungkin bisa diminimalisir lah di tahun selanjutnya. Jadi semakin positif lah gitu. Karena pasti enak banget ya jadi orang yang positif di tiap tahun-tahun selalu positif. Moving forward lah ya, kita jangan setback. Gitu. Setuju. Oke. Terima kasih. Thank you ya. Sukses ya. Siap. Sukses juga buat Mbak. Siapa Mbak? Sorry Mbak. Malika. Di ujung dia konfirmasi namanya. Sama Mbak Malika. Thank you Mbak Malika. Oke. Bye.